Kalau dia berbeda, nah tadi sudah ada, kita menggunakan koefisien variasi ya, koefisien variasi. Nah ini tadi melanjutkan informasi yang tadi ya, rule of thumb tadi ya. Jadi dia kalau rule of thumb tadi dua standar deviasi ya, about 95% of all value. Jadi 95% itu berada di antara dua standar deviasi ya dari rata-rata. Jadi rata-rata dikurangi 2S, nilai minimalnya, nilai maksimalnya adalah X rata-rata, yang rata-rata tadi ditambahkan dengan dua standar deviasi. Itu data 95%. Jadi ini sudah dianalisa teman-teman, sudah disimpulkan ya. Kalau satu standar deviasi kita dijadikan sebagai nilai minimum dan nilai maksimumnya, itu data itu 68%. Itu ada di antara itu. Ya. Tapi kalau dua standar deviasi, dia data itu 95%. Kalau tiga standar deviasi artinya dia semakin panjang ya, semakin jauh ya. Nah, data di antaranya ya itu berada sebanyak 99,7% ya dari seluruh data itu dipastikan ada di selang tadi ya. Nah, kalau kita gambarkan ya empirical rule-nya di sini nilai rata-ratanya adalah ini berarti diasumsikan datanya adalah normal ya. Data normal berarti rata-ratanya adalah pas di modusnya ya. Pas di mediannya juga. Jadi X rata-rata kalau kita pakai satu simpangan baku X min S sampai dengan X plus S itu berarti sebelah kirinya itu 34%, sebelah kanannya 34%, makanya dia bilang 68% ya. Nah, sebaliknya selanjutnya ya, kalau dia di 2S ya, antara 2S ini min 2S sampai plus 2S berarti ada 95%. Nah, kalau ditanya nanti ya, teman-teman dari sini kan bisa menyimpulkan ya. Berarti banyaknya data antara min 2S sampai dengan min S itu adalah 13,5% gitu. Ya. Demikian juga yang sama ya. X plus S dengan X plus 2S juga 13,5%. Jadi kalau kita jumlahkan ini, tadi di sini sudah 68, karena ini dipastikan 95% gitu ya. Dengan demikian 95 dikurangi 368 itu berapa? Bagi 2 berarti itulah ini 13,5 ya. Nah, kalau dia min 3S sampai 3S itu tadi 99,7% ya. Jadi di sebelah kiri 24%, di sini 24%. Ya. Jadi angka di luar itu semakin kecil ya. Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Nanti ini akan berguna pada saat kita mendapatkan nilai analisa, nilai Z ya. Nah, Z itu nanti akan kita lihat di tabel distribusi. Ya, itu nanti ini berguna ke sana ya. Ini masih pengantar ke sana. Nanti teman-teman ini pahami ini ya. Tabel grafik distribusi ini. Ya. Nah, terus ada lagi Chebyshev, teori dari Chebyshev ya. Kalau Chebyshev itu bilang sekurang-kurangnya 1 dikurangi 1 per K kuadrat ya, itu data itu ada di situ gitu ya, ada di antaranya. Jadi maksudnya adalah tapi dengan catatan K-nya itu harus lebih besar dari 1, jadi minimal 2 ya. Jadi kalau misalnya nilai K-nya itu 2, jadi tadi kalau kita kan pakai S, nah kalau dia pakai K ini, kalau K2 at least, nah ini beda tarif perhitungannya ya, 3/4 ya, berarti 75% seluruh data dia berada di antara 2 standar deviasi. Ini pendekatan yang lain ini ya. Kalau K-nya 3 adalah 89%. Gitu. Ya, ini apa namanya? Tapi yang umum kita pakai itu nanti yang ini ya, empirical rule ini ya. Tapi ini ada pendekatan lain lah gitu ya. Terus
teman-teman tadi, bagaimana kalau kita tadi membandingkan dua standar deviasi, tetapi mereka rata-ratanya kedua sampel itu berbeda gitu ya. Artinya tidak memiliki rata-rata yang sama. Kalau rata-rata yang sama, standar deviasinya bisa langsung kita bandingkan. Nah, untuk yang hal demikian, apabila X rata-ratanya atau X barnya itu berbeda, nah kita menggunakan rumus ini, koefisien variasi. Ya, CV, koefisien variasi, itu rumusnya adalah standar deviasi sampel yang bersangkutan dibagi dengan rata-ratanya, itu dikali dengan 100%. Nah, dengan demikian kita dapat CV masing-masing ya, koefisien variasi masing-masing. Nah, itu baru kita bandingkan. Jadi kalau contohnya ya itu numbers of chocolate chips ya, sama bobotnya, weight, berat dari coklat. Ini kebetulan berapa chip coklatnya dan berapa beratnya gitu. Ini kan sudah beda ukurannya ya. Tapi kita ingin bandingkan gitu. Ada berapa chips dan ada berapa beratnya. Nah, kalau kita lihat kan berarti di sini rata-ratanya ada yang 124, yang 0,8 gitu ya, LB, dan satuan ukurnya juga beda, yang nggak bisa dibandingkan. Nah, oleh sebab itu kita harus pakai rumus koefisien variasi. Ya, nah berdasarkan ini kita dapat koefisien baru, ya ada angka baru, ya CV untuk jumlah chips coklatnya ada 10,8%. Terus yang kedua berat dari coklatnya adalah 0,9% CV-nya. Dengan demikian ini bisa kita bandingkan variasinya. Yang lebih besar tentunya memiliki nilai variasi atau standar deviasi yang lebih besar. Artinya kita menduga bahwa data ini lebih bervariasi gitu ya, jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan data berat dari berat dari kue tersebut ya. Nah, kalau dia populasi ya sama ya, populasi kan berarti standar deviasi populasinya ragam sigma dibagi dengan min-nya. Jadi sama saja ya, hanya beda beda parameter saja gitu ya. Beda parameter. Nah, sekarang ada lagi alat bantu yang lain ya. Kita menggunakan relative standing dan box plot ya. Jadi ada di sana z-score, ada persentil, kuartil, dan box plot ya. Nah, kalau z-score itu teman-teman ya, z-score itu ini nanti yang juga kita pakai untuk menganalisa data ya. Ini Z ini teman-teman. Nah, rumusnya adalah suatu data dikurangi dengan nilai X, rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Jadi itu adalah z-score. Jadi kalau kita punya sekumpulan data, kumpulan data itu kan kita punya rata-ratanya, punya juga simpangan bakunya gitu ya. Dari setiap data tersebut bisa kita hitung nilai Z-nya. Nah, ini juga apa fungsinya ini nilai Z ini? Nilai Z ini nanti untuk melihat apakah data itu normal atau ada data yang outlier di situ gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini. Ya. Nah, yang penting diperhatikan teman-teman, nilai Z ini adalah dibulatkan sampai 2 desimal ya. Di belakang koma ya. Oke. Jadi sebagai contoh tadi ya, nilai banyaknya chips ya 30 dikurangi rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya 2,31 ya. Terus ada lagi satu lagi Z1-nya adalah 1,69 gitu ya. Nah, angka-angka ini tentunya ini adalah analisa ya, menganalisa kita. Jadi kalau penggunaan z-score ini dia ada indikasi yang menyatakan bahwa apabila angkanya Z-nya itu lebih dari 2, dia dianggap ekstrim datanya. Gitu. Nanti teman-teman bisa coba ya dari beberapa kumpulan data gitu ya, cari Z-nya.
kira-kira data ini normal nggak. Kalau misalnya kalau menganalisa apa ya IP lah gitu ya, IP dari teman-teman itu kan dikumpulkan, misalnya IP-nya, terus nanti dicari Z-score-nya, itu kelihatan ini anak yang paling ekstrim pintarnya siapa gitu, nanti kelihatan dari situ. Kalau kita hanya melihat melototi data, kita nggak bisa ya, walaupun wah ini nilainya summa cum laude nih teman ini gitu ya. Terus yang satu ada 3,8. Nah, hubungan antara 3,8 dan 4 ini seperti apa gitu. Nah, kan lebih tepat nanti dilihat pakai ini. Begitu ada satu angka yang ekstrim, dia akan kelihatan Z-score-nya itu kalau lebih dari 2 dia berarti seperti yang di atas ini dia termasuk angka 30 itu ekstrim berarti. Padahal teman-teman bisa lihat ya rata-ratanya 24, nilai pengukuran dari sampel itu adalah 30, sampel tertentu ya, 30 dengan 24 sepertinya tidak jauh beda gitu ya. Tetapi dia dipengaruhi oleh standar deviasi. Standar deviasinya kan 2,6. Artinya data ini sebenarnya berpusat di sekitar 24 ini. 30 ini sudah dianggap jauh gitu ya. Makanya kita dapat nilai Z-score adalah 2,31. Jadi banyak sekali ya rekan-rekan untuk melihat apa namanya mempelajari data. Nah ini interpretasinya dari Z-score tadi yang saya sampaikan ya. Jadi dia dianggap nilainya itu ordinary, jadi nilai-nilai yang wajar gitu ya biasa. Itu adalah nilai Z-score antara min 2 sampai 2 gitu. Jadi ya bisa negatif sih bisa ya pasti karena kan namanya juga nilai X dikurangi X rata-rata ya. Ada saatnya X-nya itu lebih kecil, ada saatnya X-nya itu lebih besar dari rata-ratanya gitu. Nah dengan demikian dia dinilai umum atau ordinary apabila berada nilai Z-nya itu antara min 2 sampai 2. Nah ini dicatat ya teman-teman. Nah dia akan dianggap unusual value, jadi sudah dianggap nilai yang tidak umum ya, tidak biasa gitu. Apabila kurang dari min 2 dan lebih dari 2 gitu. Nah, itu nanti cara melihat ya, kalau misalnya ditanya apa yang bisa Anda simpulkan dari data ini gitu, nanti bisa dilihat dari sini. Nah, terus berikutnya ini adalah untuk mencari persentil ya. Jadi kita kan ada apa namanya? Ada kuantil, ada desil, ada persentil ya. Saya kira teman-teman yang biasa itu kan kuantil ya, kuantil kan sudah tahu ya, Q1, Q2, dan Q3. Nah, kalau kuantil itu kan adalah membagi data menjadi 4 bagian ya, yang sama banyak. Jadi sama banyak, artinya kalau dia Q1 di sebelah kirinya itu kan 25%, di Q2 antara Q1 dan Q2 itu 25%, antara Q3 dan Q4 25%. Jadi dibagi 4 ya, bagi 4. Kalau persentil itu dibagi 100 datanya. Nah, dibagi 100. Kalau desil itu berarti dibagi 10 ya. Jadi ada 3 nanti ya, ada kuantil, desil dan persentil. Jadi bagaimana cara mencari persentil dari suatu nilai X? Jadi kalau misalnya ditanya ada kumpulan data nilai data ini dia persentil ke berapa gitu. Nah, rumusnya adalah number of value less than X, jadi jumlah nilai yang kurang dari nilai angka tersebut dibagi dengan banyaknya nilai ya, banyaknya sampel itu kali 100. Ya. Sedangkan sebaliknya ya, kalau ditanya kita punya persentil ke berapa, ini persentil ke berapa, nilainya berapa, angkanya berapa gitu. Persentil ke 23, artinya data itu kan dibagi 100 ya. Berarti data itu kan tidak mesti 100, bisa data itu 200, bisa 523 gitu. Nanti urutan ke 23 dari persentil berapa? P23-nya berapa? Nah, rumusnya seperti ini. K dibagi 100 dikali dengan N. K itu adalah persentilnya, N itu adalah banyaknya data gitu ya. Ini menunjukkan lokasinya, nanti baru dicari, oh angkanya sekian. Nah, ini ada caranya untuk menentukannya.
Nah, ini mirip-mirip seperti yang tadi sebetulnya cari median itu ya. Cuman di sini pendekatannya K dibagi 100 dikali dengan N ya. Nah, jadi kita pasti punya namanya jumlah sampel ya, punya data. K itu adalah persentil yang ditanyakan. Nah, itu dibagi dulu 100 dikali dengan banyaknya data, berapa dapatnya L-nya. Nah, ini ditanya, apakah L itu genap atau bukan gitu ya. Itu bilangan bulat atau bukan. Nah, kalau dia bukan bilangan bulat, nanti caranya seperti ini gitu ya. Ya, untuk lebih gampangnya ini kita lihat saja contohnya ya. Jadi kita punya 40 data ya, 19 dan ini sudah diurutkan. Nah, caranya juga menentukannya sama seperti tadi menghitung median juga ya. Nah, sama juga dengan kuantil, sama juga dengan desil ya. Jadi persentil ini juga harus diurutkan terlebih dahulu datanya, dari terkecil sampai terbesar. Nah, di sini ditanyakan dari data ini ada 40 sampel, tentukan persentil dari suatu cookie ya, dengan nilai 23 coklat chips-nya. Jadi yang angka atau nilai dari data kita 23, ini ditanya, ini dia persentil keberapa gitu. Nah, karena dia menuju angka 23, berarti yang kita gunakan adalah angka yang paling pertama didapatkan, angka 23. Ya, jadi angka 23. Jadi dapat di sini, kita menggunakan tadi rumus persentil dari nilai 23, kita kan tadi, kita punya rumus tadi sebelumnya, ya, persentil dari nilai, ini ya, LK dibagi. Nah, jadi nilai ini kan kita hitung dulu dia ya. Berarti 23 ini urutan keberapa dia? Ya, yang ditanyakan tadi banyaknya data sebelum dari angka itu, sebelum angka itu gitu ya. Berarti angka 23 kan ada di sini ya, paling awal ditemukan angka 23 kan ini. Berapa banyaknya angka di sebelumnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 data. 10 data dibagi dengan 40, karena total seluruhnya N adalah 40 kali 100. Kita dapat 25. Jadi dengan demikian, 23 ini adalah persentil 25. Ya, itu kita dapat. Jadi menentukan persentil adalah dengan cara seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan lokasi? Diketahui persentilnya gitu ya. Persentil ke-18 berapa nilainya? Berapa nilai data persentil ke-18? Jadi lokatornya disebut adalah persentilnya ya, persentilnya dibagi dengan 100 dikali dengan banyaknya data. Ya, kita dapat 18 karena persentilnya 18 dibagi 100 kali 40, kita dapat angka 7,2. Nah, pertanyaannya, apakah hasilnya itu, lokatornya itu angka bulat atau tidak gitu kan? Kalau dia bukan angka bulat, ini kan kebetulan 7,2. Kalau dia bukan angka bulat, berarti digenapkan ke angka berikutnya. Maka lokatornya adalah menjadi 8. Artinya P18, persentil ke-18 adalah urutan data ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan demikian, nilainya, ya, kalau ditanya, find the value of the persentil ke-18, P18 berapa? Nah, itu adalah 22. Nah, ini satu lagi adalah, kebetulan dia persentil 25 ya. Ini ganjil kan? Nah, kalau ganjil, kalau tadi kan kita dapatkan hasilnya itu akhirnya adalah tidak bulat gitu ya. Kalau ini pas bulat. Kalau pas bulat ya, berarti angka yang digunakan ya itu adalah angka yang bersangkutan urutan ke-10 dan urutan berikutnya baru dibagi 2. Itu ya caranya teman-teman ya. Kalau dia hasil akhirnya itu adalah lokatornya itu bilangan desimal ya, tidak bulat, berarti kita membulatkan ke angka berikutnya. Angka berikutnya itu berapa langsung.
Tetapi kalau angka lokatornya itu adalah bulat, ya, kita menjumlahkan urutan bilangan itu, urutan tersebut dengan urutan berikutnya, ya 10 dan 11. Nah, di sini berarti 10-nya 22, 11-nya 23. Ya, kita jumlahkan bagi 2, nah dapatnya berarti 22,5. Jadi persentil ke-25 itu adalah 22,5 gitu ya. Berarti dia ada di antara ini. Ya, sehingga persentil 25 ini kan berarti 25% datanya ada di kiri, ya. 75%-nya ada di kanan. Nah, demikian ininya ya caranya yang terkait dengan persentil. Terus kalau kuartil juga sebenarnya sama ya. Kuartil ini kan hanya dibagi 4. Kalau tadi bagi 100, ini kuartil dibagi 4. Jadi 25, 25, 25, 25. Nah, Q2 sendiri itu sama dengan median ya. Karena Q2 itu berarti kan membagi 50% di sebelah kiri dan 50% di sebelah kanan. Ya. Jadi dari sini teman-teman kita bisa dapatkan ada nanti 5 ukuran statistik ya. Ada minimum, ada Q1, Q2, Q3 dan maksimum. Ini adalah cikal bakal untuk menentukan box plot. Nah, nanti teman-teman disuruh juga mempelajari box plot ya. Nah, ini caranya itu seperti itu. Nah, cara menentukan lokasinya, berapa angkanya, ya kalau misalnya kita punya kumpulan data, mirip juga sebetulnya, rumusannya sama seperti tadi persentil. Nah, K-nya ini kan berarti kuantilnya ya, kuantil keberapa? Kalau kuantil 1, K-nya 1, kalau kuantil 2 adalah ini 2. Nah, karena dibagi 4, di sini tadi kan awalnya bagi 100, jadi 100 ya, di sini bagi 4, berarti 4. Nah, ini adalah banyaknya data ya, K per 4 dibagi dengan N. Nah, ini sebagai contoh yang tadi ya, yang data kita ini kalau ditanya berapa Q1, Q2, dan Q3. Nah, berarti karena Q1 K-nya 1, 1/4 dikali dengan 40 ya. Nah, dapat angka 10. Nah, karena dia genap, ya berarti kita menjumlahkan urutan ke-10 dan urutan ke-11. Jadi dapatlah 22,5. Terus Q2, karena K-nya 2/4, ya, dikali dengan banyaknya N, jadi dapat adalah 20. 20 juga berarti urutan data ke-20, tetapi kita merata-ratakan urutan ke-20 dan 21. Nah, ketemu 24 ya. 24. Q3 juga demikian ya. Q3 juga demikian. Ya. Kalau teman-teman sudah ketemu Q1, Q2 dan Q3, ya pasti sudah ketemu tadi juga nilai minimumnya, dapat ketemu maksimumnya. Nah, sudah bisa langsung dibuat ininya, sudah bisa langsung dibuat box plotnya ya. Nah, caranya gimana? Nanti kita lihat lagi ya. Terus ada statistik lainnya ya, yang kita sebut dengan interquartile range, IQR, itu adalah nilai kuantil ketiga dikurangi dengan kuantil ke-1 ya. Terus ada juga semi interquartile range, ada Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 ya. Jadi setengah dari IQR ya, IQR-nya interquartile range ya. Nah, terus ada juga mid quartile ya. Kalau tadi kita ada mid range, kalau mid range itu kan kecil ditambah besar bagi 2. Kalau mid quartile berarti Q1 dan Q3 dijumlahkan dibagi 2. Ya. Nah, terus ada lagi 10 sampai 90 percentage range. Ya. Range dari P90 sampai P10. Nanti kalau ditanya berapa range dari P90 sampai dengan P90 gitu ya. Berarti teman-teman harus cari nilai dari persentil 90 dan persentil 10. Itu ya kira-kira. Nah, sekarang dengan box plot ya, ini tinggal menggambar saja sebetulnya teman-teman. Box plot itu adalah membentuk gambar ya, di mana ada nilai minimumnya, ada nilai maksimumnya, ya, terus ada Q1, Q2 atau median, dan ada Q3. Terus dibuat garis ya. Nah, seperti ini box plotnya ya. Nah, seperti ini. Jadi Q1 dan Q3 itu kan tadi interquartile ya, interquartile range ya.
Nah, interquartile range ini antara Q1 dan Q3 itu dibikin kotak. Ya, dibikin kotak, sedangkan mediannya atau Q2 dikasih garis gitu. Itu menandakan dia adalah titik tengahnya. Titik tengahnya. Terus minimumnya ditarik garis ya, terus di maksimumnya ditarik garis. Dengan menggambar begini, teman-teman sekilas pasti bisa melihat nanti ekornya panjang ke kiri atau ke kanan. Terus antara Q1 dan Q3 ini mencong apa enggak juga nanti kelihatan. Nah, ini kebetulan belum terlalu belum terlalu kelihatan ya, karena angkanya masih relatif mungkin tidak terlalu ekstrim ya. Nah, di sini box plot pun bisa kita lihat dia distribusinya normal atau tidak ya. Nah, kalau di sini normal berarti kiri kanannya relatif seimbang gitu ya. Ya, height from, jadi tinggi dari apa ini? Tinggi perempuan ya, simple random sample dari wanita ya. Tinggi badan ini. Oke, itu kebetulan normal distribution. Nah, ini skew ya. Ini berarti kan teman-teman ini miring kemana ini? Halo? Kemiringan distribusinya ini kalau dari grafik tadi dia apa? Miring kemana nih? Kanan, Pak. Ke kanan ya, ke kanan. Ini kalau nilai skew-nya itu kira-kira positif apa negatif? Positif. Positif ya, positif ya. Nah, positif. Nah, ini kan kelihatan sekali ya. Q1-nya 205, Q2-nya 300, Q3-nya 638, nilai minimumnya 125, nilai maksimumnya 2840. Jadi ekornya udah kelihatan panjang ke kanan gitu. Dari box plot saja itu sudah bisa kelihatan. Nanti teman-teman bisa diminta untuk melihat, memperbandingkan dua jenis data ya, dua sampel. Nah, oke, bisa digambar dari box plotnya. Jadi dibandingkan box plot satu dengan box plot lain digambar gitu, nanti kelihatan ya. Nanti apa yang bisa disimpulkan dari situ gitu ya. Dari box plot yang gambar sederhana ini, gambar sederhana bisa kita melakukan analisa data dari itu ya. Kalau misalnya ada 3 sampel ya, kita perbandingkan seperti apa. Nah, misalnya kayak teman-teman ya, IPK mahasiswa kelas 5 dengan 556 dengan kelas lainnya, mungkin punya datanya diperbandingkan, bisa nanti dilihat ya apa yang bisa diambil kesimpulan dari situ gitu ya. Nah, terus outlier-nya, kalau ada outlier bagaimana gitu ya. Nah, nanti bisa terlihat dari sini ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada rumusannya dari yang bersangkutan ini. Jadi teman-teman, kalau tadi kan kita gambar yang ini, semuanya kan kita masukkan ya, langsung kita tarik garis gitu ya, tanpa memperhitungkan apakah ini outlier atau bukan. Jadi ada rumusan yang menyatakan bahwa apabila ya nilai lebih besar dari Q3 di atas, arti di sebelah kanan dari kuartil ketiga ya, kuartil ketiga, jika nilainya lebih besar dari 1,5 dari EQR yang tadi interquartile range. Interquartile range itu kan berarti apa tadi? Q3 dikurangi apa tadi teman-teman? Interquartile range rumusnya apa? Itu Pak. Q3 dikurangi 1. Iya, berarti kan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama, itu nilainya berapa? Dikali dengan 1,5. Nah, angka itu berarti kan nanti dapat posisi di sebelah kanan ya. Kalau angkanya sampai dengan 1,5 sampai 1,5 EQR dari ketiga sebelah kanan tadi, itu masih dianggap normal. Tetapi kalau lebih dari 1,5 EQR, itu dianggap dia sudah outlier. Itu seperti itu. Ya. Dengan cara yang sama nanti di sebelah kiri juga di Q1
berarti kalau kurang gitu ya dari 1,5 dari UQR-nya, ya berarti Q1 nanti kita kurangi lagi sebesar nilai 1,5 kali UQR-nya. Nah, berarti kalau dapat titik itu nanti kurang dari angka itu sudah dianggap juga outlier gitu. Makanya cara menggambarnya jadi seperti ini nanti teman-teman. Jadi tidak lagi ditarik garis langsung ke minimum maksimumnya, berarti dia dianggap ditarik garis hanya sampai ke 1,5 kali IQR-nya, ya. Kalau dia di sebelah kanan berarti Q3 ditambah dengan 1,5 IQR, ya. Kalau di kiri berarti Q1 dikurangi 1,5 IQR. Nah, itulah ininya titiknya. Kalau misalnya ada angka yang muncul di luar itu, ya berarti dia sudah dianggap outlier gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ininya ya, seperti itu caranya untuk menggambar dari outlier box plot. Terus ini yang terakhir ya teman-teman, bagaimana mendapatkan data deskriptif dari data kan sederhana ya. Untuk pengolah data ini kan sebenarnya banyak ya, di macam-macam ya cara mengolah data statistik ini. Teman-teman bisa pakai SPSS gitu ya, ada aplikasi, ada MedStat, terus macam-macam lah gitu ya. Yang sederhana kita pakai Microsoft Excel. Jadi Excel pun tidak kalah juga gitu ya. Di sana juga sudah ada. Jadi sama seperti teman-teman juga kemarin menggambar histogram ya. Kita pakai data analisis ya. Ada bisa dari tools, data analisis ya, tergantung kepada Excel-nya. Nanti caranya ini teman-teman cek di situ ya. Saya kira juga tidak terlalu sulit. Mungkin itu ya yang terkait materi kita hari ini. Wah, ini luar biasa ya, sudah hampir jam 10 saya menjelaskan materi ini ya. Jadi nanti monggo teman-teman untuk mengolah data, untuk hal-hal yang rumit ya silakan pakai sesuai dengan ininya lah, kebutuhan gitu ya, atau selera teman-teman. Kalau mau pakai Excel juga boleh. Tetapi kalau ujian kita tentunya nanti tetap saya nggak tahu ya, ditulis nggak itu biasa pakai masih manual ya teman-teman, atau pakai ini pakai Word gitu, atau pakai aplikasi? Manual Pak, biasa Pak. Tulis Pak, manual Pak. Oh, manual ya. Oh iya ya. Berarti masih sebentar, saya takut lupa ini, saya ambil dulu. Tolong diaktifkan videonya, mau saya screenshot dulu. Tuh, pada kemana nih? Halo? Ada lagi, tinggal 2 orang. Oh iya, terus 3. Mana yang lain? Pada ngantuk ya? Ayo muncul. Ya, saya berikan dulu. Sebentar ya.
Bentar, saya masukkan ke aplikasi dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Go. Ada yang mau didiskusikan nggak? Cukup mudah dipahami ya. Materinya belum saya share ya. Saya kira nggak terlalu sulit ininya. Tinggal filosofi ininya sih, penggunaan datanya ya, menganalisanya seperti apa. Ya memang agak padat ininya ya. Namun saya kira untuk teman-teman tidak terlalu sulit lah untuk dipahami gitu ya. Kalau nggak ada, ini nanti saya kasih latihan ya. Ada 3 soal ya, untuk lebih memahami ya, menggambarkan seluruh materi yang tadi kita jelaskan. Nanti teman-teman agak sedikit mendalam ya, banyak analisa nanti di sana. Silakan dikerjakan. Nanti pengerjaannya dibuat di Microsoft Word saja ya, di Word saja ditulis di sana. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, simpangan baku gitu, teman-teman uraikan itu cara mendapatkannya seperti apa gitu. Saya kira soalnya juga tidak terlalu sulit juga ya, sebagai latihan nanti teman-teman untuk menghadapi ujian tentunya ya. Jadi harus lebih maksimal ininya, pemahamannya. Jadi nanti gini teman-teman, ini saya tunjukkan dulu ya sebelum saya bagikan. Nah, ini nanti latihan ya. Saya pikir tadi bisa dikerjakan pada saat ini ya sebagian. Tapi ternyata waktu kita cukup tersita banyak ya. Jadi nanti di sini ada 3 teman-teman. Sekilas sudah saya perlihatkan ya. Jadi ada nomor 1 misalnya ya. Jadi di sini hitunglah ragam simpangan baku, deviasi, rata-rata, median, modus, dan kisaran ranknya. Nah ini masing-masing 2 contoh ya, 2 contoh. Berarti teman-teman nanti hitung, buat di Word saja. Jangan nanti kalau di Excel kan ragam tiba-tiba sudah muncul ininya, tapi
kalau misalnya teman-teman mencari terlebih dahulu X rata-ratanya dibuatkan dalam bentuk tabel gitu ya, biar kelihatan ya, biar lebih mudah dipahami. Jadi alurnya itu seperti apa, itu intinya seperti itu ya teman-teman ya. Terus dari data itu bagaimana teman-teman menyimpulkan gitu ya, dari nilai ragam, simpangan baku, rata-rata, median, modus, median, kisaran, itu nanti diambil kesimpulan dari sana. Terus yang kedua, kalau yang kedua ini kan ada gambar ya. Nah dari gambar ini teman-teman analisa dari data yang ada, terus ini nanti diuraikan ya, berarti mungkin nanti gambarnya teman-teman bisa pindahkan ke ini dan terus dianalisa seperti apalah gitu ya. Terus kalau yang ketiga ini adalah soal ketiga, ini menilai ada 12 peserta gitu ya. Nah di sini yang diminta box plot ya, box plot masing-masing. Nah, untuk lebih memahami ini tentunya kan nanti seperti yang saya jelaskan tadi di materi ya, lebih mudah apabila kita perbandingkan gitu. Kita gambar grafiknya berdekatan atas bawah atau seperti apa, nanti teman-teman yang monggo. Nah baru nanti seperti apa pengambilan kesimpulannya. Saya kira itu ya, ini belum nggak susah ininya, soalnya cuma 3. Nanti kalau misalnya belum dipahami betul, bisa dipelajari kembali ininya ya, materinya, cari referensi. Terus ini saya bagi juga nanti YouTube-nya ini ya, akun YouTube-nya Pak Denny Handoyo. Kalau beliau kan mungkin teman-teman sudah buka-buka juga kali ya. Kalau beliau kan memang fokus di situ ya. Kalau saya mohon maaf, saya nggak sempat menyiapkan konten-konten yang membantu teman-teman gitu ya, karena kesibukan ya. Kalau Pak Denny karena fokus di sana, mari kita berdiskusi juga gitu. Nanti akan saya share ke teman-teman. Saya kira substansinya juga ya itu ya. Kalau video kan fokus ya, tidak bisa menjelaskan keseluruhan proses ya. Nanti fokus bagaimana terkait dengan pengambilan sampel, itu bagaimana ininya, prosesnya dan seterusnya. Ada hal-hal tertentu nanti teman-teman bisa fokus pelajari di sana gitu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu didalami gitu ya. Saya kira banyak di YouTube itu kan banyak sekali ya sekarang yang tersedia. Ya, monggo saja gitu ya teman-teman, mana yang mau digunakan. Ini 4 menit, saya tutup dulu ya di aplikasi.